ya, Mustika Ratu ini juga produknya sudah diimpor ke tadi sekitar 42 negara ya. Tadi Korea juga sudah diekspor ke 42 negara di dunia dan tadi termasuk adalah Korea. Mungkin Anda bisa menjelaskan lagi lebih lanjut begitu ya, produk-produk apa sih sebetulnya yang berhasil menembus pasar internasional sejauh ini? Ya, jadi kan Mustika Ratu punya produk di kategori beauty dan juga di health. Nah, di beauty tentunya ada skincare, ada body care, dan juga ada hair care. Nah, jadi sebenarnya ketiga produk tersebut itu kita ekspor tentunya ke berbagai negara yang berbeda-beda ya. Tidak semua negara kita jual semua produk karena tergantung dari buyernya sekarang sana itu cocoknya apa. Tapi kalau misalnya ke negara-negara Eropa Timur atau Eropa negara-negara Balkan, itu kita bisa jual body care. Mungkin karena buat mereka tuh kan mereka senang melakukan do it yourself ya, masak sendiri gitu ya. Dan mereka percaya banget bahwa body care-nya Mustika Ratu itu baik sekali buat kulit dia gitu di sana. Jadi itu misalnya salah satu yang baik jualannya di daerah Eropa gitu ya. Nah, kalau kemudian di Middle East kita banyak jual jamu justru. Jadi jamu pria maupun juga rapat wanita. Itu terjual banyak di Middle East, juga di North Africa. Kita jual banyak. Nah, di Malaysia itu juga jamu drinksnya. Jadi di jamu minuman maupun juga jamu seperti tadi itu yang jamu selapan yang buat post maternity. Kita jual banyak ke dan slimming tea ya, itu jual banyak ke Malaysia juga gitu. Nah, negara-negara seperti tadi Korea itu produk-produk personal care-nya, tapi tentunya jadi produk dengan packaging kita itu mereka buat lagi packaging luarnya gitu, bungkusnya yang dengan mirip seperti perfume kelas mahal gitu ya. Jadi kemudian mereka jualnya justru masuk ke premium kelas gitu produk kita gitu. Jepang itu jamu minuman yang seperti di dalam Tetra Pak. Jadi macam-macam, tidak semua sama, tapi benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna lokal. Gitu. Baik, tadi berbicara berkaitan Jepang, ini juga ada kolaborasi yang dilakukan ya oleh Mustika Ratu dengan perusahaan Jepang Sugi Holdings begitu ya, Ltd. Nah, kolaborasi ini seperti apa? Mungkin Anda bisa elaborasi juga dan tentu kemarin juga ada partisipasi ya, kehadiran Mustika Ratu juga turut bergabung, turut berpartisipasi dalam World Expo 2025 yang ada di Osaka saat ini begitu ya. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan lebih jauh. Di Osaka, jadi kami Mustika Ratu itu adalah satu-satunya perusahaan beauty and wellness dari Indonesia yang hadir di sana, mewakili Indonesia begitu. Nah, buat Mustika Ratu itu berguna tentunya buat membangun awareness mengenai perusahaan Mustika Ratu ya di event yang dihadiri oleh 160 negara. Jadi sangat baik tentunya untuk memperkenalkan Mustika Ratu as a corporation dan juga produk-produknya. Nah, pada saat bersamaan juga tentunya itu di sana kita bisa berdiskusi atau juga dengan beberapa pihak yang bisa membantu kita berkolaborasi maupun juga invest di bidang spa. Jadi misalnya kita sana bertemu dengan tour operators gitu ya, yang nanti akan mengadakan tourism kayak gitu, wellness tourism ke Indonesia, yang mereka nanti salah satu dari bagian dari tripsnya itu adalah singgah di spa kita di Indonesia begitu. Jadi itu sih beberapa, dan mungkin nanti juga who knows di antara mereka juga masih dalam diskusi ada yang mau invest di buka spa franchise di negaranya masing-masing, ataupun juga kerjasama pengembangan menu-menu spa. Ya, jadi barangkali ada menu treatment yang cocok dari negaranya untuk kita offer di sini juga, kita jadi perwakilan dari menu tersebut di Indonesia. Jadi kira-kira itu untuk yang Osaka kita lihat ini sangat berguna untuk juga pengembangan bisnis Mustika Ratu terutama di bidang wellness. Oke. Nah, untuk yang Sugi ini kita sudah membentuk sebenarnya joint venture PT Mustika Ratu Sugi, di mana nanti dalam skopnya itu untuk pengembangan produk kecantikan dan kesehatan. Nah, yang menarik adalah Sugi Holding ini juga dia hadir juga di banyak negara yang lain. Mereka ini kan Sugi Holding sebenarnya kan perusahaan yang terkenal di farmasi ya, jadi apotek lah kayak gitu. Di Jepang mereka punya 1.400 apotek, drugstores gitu. Nah, tapi mereka produk-produknya itu dibuat dari networknya mereka gitu, yang kemudian dijual di apoteknya mereka dengan merek tertentu. Di Indonesia, yang menariknya tidak seperti negara lain, Indonesia tidak hanya sekedar jadi pasar untuk menjual produk-produk mereka, tapi untuk Indonesia kita menciptakan produk bersama ya, yang nanti development-nya itu juga menggunakan dari R&D-nya mereka di sana dari Jepang. Sehingga teknologinya kita bisa menggunakan teknologi Jepang yang kita tahu
advance gitu ya. Tapi tentunya juga kita akan mix bahan bakunya dengan bahan baku yang dari Indonesia juga dan akan diproduksi di Indonesia di pabriknya Mustika Ratu. Sehingga ini menjadi produk Indonesia gitu. Jadi kita bukan hanya pasar, tapi juga ada added value-nya, di mana kerjasama ini juga tentunya akan membawa investasi dari Sugi Holding ke Indonesia. Oke, apakah nanti akan tetap under brand Mustika Ratu atau justru nanti akan membentuk nama brand baru begitu dengan kerjasama ini? Jadi ada brand baru yang disepakati, yang hakinya sudah kita daftarkan. Nanti tunggu tanggal mainnya, launchingnya, karena belum di-launch. Oke, baik. Nah, tadi kan artinya pengembangan juga terus dilakukan, begitu ya. R&D juga dilakukan, tadi bekerja sama dengan pihak lain, dan mungkin juga ada R&D yang dilakukan sendiri, begitu ya. Nah, ini rencana untuk pengembangan Capex ke depannya, kemudian juga target-target perusahaan dalam beberapa waktu ke depan akan seperti apa? Ya, kita punya strategi ya, yang kita sebut GPS. GPS kan arah ya, jadi arah positioning kayak gitu. GPS itu sebenarnya singkatan buat Mustika Ratu, singkatan dari growth mindset, terus kemudian purpose driven dan solid collaboration. Jadi itu yang menjadi guide apa yang mau kita lakukan at least di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Nah, untuk growth mindsetnya ini intinya adalah kita benar-benar choiceful di channel mana dan bagaimana caranya untuk kita bisa grow dan menang. Jadi misalnya seperti katakan tadi, kita sangat benar-benar serius untuk mengembangkan bisnis melalui channel e-commerce. Ya online. Nah, dengan bersama dengan enabler-nya kita dan semua platform juga maksimalkan affiliators ya kan dan semua KOL seperti kayak gitu. Pun juga kita lihat juga channel yang lain potensial juga ekspor. Ya kan? Dari 42 negara dan kita tentunya di setiap negara ini kita masih bisa kembangkan. Dan B2B sebenarnya. Jadi ini ada market misalnya dengan kita supply ke hotel untuk keperluan kamar mandi mereka ataupun ke airlines ya untuk keperluan di penerbangan yang lewat lebih dari 4 jam juga, kita juga supply. Ini potensi yang juga sangat besar kerjasamanya. Nah, untuk purpose driven, kan kalau bisnis pastilah kita untuk cari cuan. Ya. Tapi the way kita untuk cari cuan kan juga tidak boleh melupakan juga dengan siapa kita bekerjasama, stakeholders. Jadi kita harus selalu memastikan bahwa keberlanjutan itu menjadi tema-tema yang kita juga angkat dan kita juga konsisten di sana, agar tentunya produk kita pun bisa diterima di Eropa atau negara-negara di luar gitu ya. Aspek ESG begitu ya. ESG betul. Kita harus pastikan itu juga tentunya kalau solid collaboration ya kita kan pada saat seperti sulit kita mau maju sendirian ya sulit ya nggak bisa gitu kan. Kita kan pasti akan sangat mahal. Jadi kolaborasi dengan partner ya kan dengan distributor, dengan bahkan juga university untuk kita dari mana kita bisa mendapatkan banyak ideas dengan peneliti-peneliti itu kita lakukan juga sehingga dengan demikian nanti jalan yang sulit ini terasa lebih ringan.